penting juga ada. Baik. Teman-teman, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita persiapkan dulu filenya di depan. File yang sudah disiapkan adalah berupa daftar isi ya. Tinggal kita improve saja. Jadi intinya yang ada di modul kan tidak sesuai, tidak apa-apa. Kita buat nanti kita edit sedikit-sedikit supaya sesuai. Langkah pertama ya, setelah kita membuat file ini, baru kita setting sesuai dengan di modul. Tolong diperhatikan ya, di modul kan ada langkah-langkahnya. Bisa Anda buka di sini, di modul, di halaman berapa ini? 56, ada tulisannya Table of Content ya. File yang sudah kita buat adalah di nomor 2 ini ya. Dari file yang sudah kita buat ini nanti, kita akan setting untuk heading-nya. Jadi mulai heading 1, heading 2, terus ada heading 3. Jadi seperti itu. Untuk langkah-langkahnya bisa mengikuti yang ada di sini, cuma kurang lengkap ya. Seharusnya di sini heading 1, heading 2, heading 3. Jadi akan saya demokan ke sini juga untuk teman-teman. Baik, kita akan coba mendemokan di sini ya. Tadi kita sudah melihat ya sesuai petunjuk di modul bahwa di sini ini nanti akan kita setting menjadi heading 1. Tolong perhatikan heading 1 ada di atas ini ya. Jadi sebelumnya bisa kita klik ya. Kalau Anda klik nanti akan berubah warnanya seperti contoh di sini headingnya berwarna biru. Jadi kuncinya adalah kita klik kanan saja, kita modify di situ. Jadi di heading 1, ini kan heading 1 ya, tolong perhatikan. Heading 1, klik kanan, Anda modify di situ. Caranya adalah kalau sudah kita setting ya, di dalam sebuah penulisan tugas akhir atau mungkin karya ilmiah, itu pasti ada template-nya. Jadi template itu adalah pengaturan dasar penulisan, terutama untuk penulisan karya ilmiah. Jadi kalau kita lihat ya di sini ini adalah modify style-nya. Di situ nanti kita tinggal merubah apa sih yang kita butuhkan. Biasanya yang dibutuhkan adalah merubah bentuk font ya. Kalau kita lihat di sini terus ada ukurannya. Ukurannya bisa disetting. Biasanya standar untuk penulisan itu 12 ya. Terus jangan lupa misalnya ini dibuat bold ya kita buat tebal aja bold. Warna automatic ya. Jadi kalau Anda lihat di sini nanti kata pengantar dan lain-lain ini akan menjadi huruf tebal dan huruf kapital. Untuk yang bawah ini biarkan saja ya. Untuk yang bawah biarkan saja, tidak ada masalah. Jadi tetap kita gunakan yang atas saja seperti itu. Untuk setting lain-lainnya itu bisa disetting belakangan, tidak ada masalah. Yang penting fokuskan di setting formatting ini dulu. Kalau sudah yakin dan menurut Anda sudah bisa, ya berarti kita oke. Ya. Coba kita lihat heading-nya tadi, ya. Kita klik, ya. Berarti dia sudah settingannya heading-nya. Anda perhatikan di sini ada tanda seperti ini berarti dia sudah aktif heading-nya. Selanjutnya kita buat juga di sini ada latar belakang rumusan masalah tujuan manfaat. Ya. Kalau yang atas tadi adalah heading 1, di sini kita buat heading 2. Sama caranya, diklik kanan, kita modify dulu. Kita buat ukurannya, ya. Kita standarkan ukuran karya ilmiah, terus kita buat sama seperti ini. Oke. Sudah, tinggal kita klik heading 2. Ya, seperti itu. Misalnya kita buat huruf besar, ya boleh kita modify lagi. Pak, hurufnya huruf besar. Maaf, huruf tebal, bukan huruf besar ya. Jadi seperti ini. Ya, oke. Ya, ini sudah latar belakang, rumusan masalah tujuan dan manfaat. Ini heading 2. Anda bisa lihat ya, heading 1 itu yang tadi kata pengantar daftar di bab 1, heading 1, yang ini heading 2. Lanjutkan di heading 3. Ini kita blok ya.
manfaat bagi penulis dan manfaat bagi instansi. Setelah kita mengaktifkan dua heading 1 dan heading 2, otomatis heading ketiga akan muncul. Tinggal Anda klik kanan, sama langkahnya, kita modify saja. Fontnya kita setting ya, Times New Roman, terus kita buat 12 sama, tidak usah bold ya, hanya warnanya saja. Yang lain-lainnya bisa menyusul, seperti itu. Kalau sudah, kita oke. Kita aktifkan heading 3 untuk ini. Baik. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman mahasiswa? Belum ada, Bapak. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjutan di sini untuk bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Karena kita sudah menyeting heading 1, dan ini juga termasuk ya heading 1. Tinggal diklik saja heading 1. Klik. Maka otomatis ini berubah menjadi heading 1. Seperti itu. Kalau sudah, selanjutnya kita buat format ini dulu ya. Format ini dulu. Dirubah menjadi view-nya. Bisa menggunakan view untuk navigation panelnya. Nah, tolong perhatikan, kalau kita lihat di navigasi panel, itu kita bisa mengaktifkan link-nya, hyperlink, di mana saat kita klik eh, label yang sebelah kiri, maka akan langsung mengarahkan kursor di teks yang di kertas ini. Kata pengantar ya, akan berhenti di sini kursornya, daftar isi dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kalau Anda klik sudah masuk, berarti sudah terhubung ke heading. Untuk lampiran, apakah butuh di heading? Boleh, silahkan kalau mau. Kalau misalnya tidak, ya biarkan saja, tidak usah diberikan heading. Di lampiran tinggal kita rubah saja, mungkin bentuknya cuma bold saja. Terus ini daftar isi, ini bold saja. Ini contoh ya, contoh saja. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita coba buka dulu modulnya ya, barangkali ada yang terlewat. Ya, sudah, navigation panelnya sudah diaktifkan. Ini tadi sudah diaktifkan ya, navigation panelnya. Selanjutnya adalah kita setting ya untuk mengaktifkan tabel of content. Ya, ini sudah tadi langkah-langkahnya ya. Sekarang kita setting dari tabel, maaf, dari menu yang masih belum berubah ini apa? Belum ada numberingnya, akan kita setting dengan menambahkan numberingnya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan lain-lain. Dengan cara mengubah subbabnya. Langkahnya adalah nanti di sini ada pilihannya, yang kita setting untuk numberingnya. Ada nggak di sini contohnya? Nggak ada. Baik, numberingnya akan kita setting sama seperti ini ya. Langkah-langkahnya adalah silahkan mengikuti tabel yang ada di sini. Ini sudah ada petunjuknya sebetulnya, yang mungkin kurang jelas ya. Ya, ini kita ubah. Baik, latar belakang akan kita buat model numbering ya. Di sini ada enggak numberingnya? Ada sebetulnya ya. Enggak ada. Kalau enggak ada, tinggal kita coba seperti ini. Numberingnya model yang multi level ya, ada multi level ini. Jadi kita menggunakan chain list level 1.1. Jadi seperti ini. Untuk geser kiri kanannya silakan ya, mungkin butuh agak ke kiri kanan, ini hanya contoh saja, jadi silakan seperti itu. Terus ini saya lanjutkan ya, sama seperti yang di modul tadi, untuk manfaat dengan 1.1.1.1.2. Saya beri contoh untuk manfaat, sama prosesnya. Tinggal kita rubah numberingnya di sini. Numberingnya di sini, terus kita eh, set di sini. Ini tadi sudah saya rekam belum ya? Oh sudah, oke. Saya lupa, maaf. Kita juga setting saja di situ. Pilih dulu ya numberingnya di sini.
Terus kita setting lagi dengan cara change list levelnya. Kita buat ini, ya, ya, membuat penomoran ini. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Masih Ada belum ada, pertanyaan? Bapak. Ya, belum ada pertanyaan. Ya. Belum Oke. ada. Ya, sebentar gimana, Mas? Belum Tuh. ada pertanyaan, Bapak. Oke, siap. Ini waktunya tinggal 9 menit ya. Nanti seandainya habis akan saya buatkan tambahan lagi tampilannya di belakang. Jadi setelah kita menyeting numbering ini, ya, boleh kita tata lagi ulang. Misalnya kita buat fontnya, ukurannya, atau mungkin spasinya Anda buat 1,5 semua, ya. Boleh, silahkan. Ini additional saja, boleh menggunakan ini. Ini sebagai contoh. Kalau sudah, sekarang kita coba masuk ke langkah berikutnya, di mana kita memulai tabel of content. Tolong perhatikan, tabel of content menunya adalah di reference. Kita coba buat tabel of content, ya, dari yang sudah kita buat. Saya masuknya ke reference, ya. Sebentar, prosesnya masih agak lama. Saya coba masukkan di halaman berikutnya ya. Ini contoh saja, jadi biar bisa dipisah di sana. Atau mungkin di sini ditambahkan satu lembar ya, satu lembar dulu. Jadi ada kata pengantar, saya berikan satu lembar kosong. Ini daftar isi yang tadi kita buat. Kita tambahkan tabel of content di halaman kedua. Ini ya. Masuk saja tabel of content, di situ ada pilihannya, heading 1, heading 2, heading 3. Kita pilih yang paling atas saja ya. Pilihannya hanya tulisannya di depan, konten sama tabel of content. Kita pilih konten saja. Ya, seperti ini kurang lebih. Kata pengantar, konten, terus tabel of content. Tolong diperhatikan setelah kita melihat ini, ya. Ini adalah daftar isi, ya. Pak, bagaimana kalau caranya kita coba di sini? Boleh kita coba saja. Tabel of content, apakah berhasil juga? Ya. Ya. Ternyata tabel of content yang tercipta adalah justru yang di atas. Tidak apa-apa. Yang di bawah ini adalah sebagai tambahan saja. Nanti tabel of content ini sudah tercipta, ya, sudah tercipta. Tinggal kita rubah di sini judulnya. Daftar, maaf. Daftar isi. Ya, ini boleh ditaruh tengah. Ya, kita buat saja rata tengah. Fontnya juga bisa kita setting. Times New Roman. Ukurannya 12 dengan bold dan warnanya hitam. Ya, seperti ini. Terus untuk kata pengantar dan seterusnya, ini bisa kita setting ya. Coba kita lihat. Setting saja dengan cara sama, ya anggap saja bold semuanya. Ini contoh saja, bold semuanya. Terus pakai Times New Roman ukurannya 12, seperti ini. Kalau misalnya nggak ingin bold semuanya, ada sebagian kita non-bold kan, boleh kita pilih sebagian. Kalau ingin tebal ya boleh dibuat tebal sebagian, seperti ini. Ya. Coba perhatikan, kalau Anda lihat ya, Pak, jadinya kok nggak sama dengan yang di modul? Ya memang nggak sama. Makanya saya sudah sampaikan di belakang bahwa intinya yang Anda jadikan acuan nanti adalah hasil akhirnya. Kalau Anda lihat di sini ya, sebetulnya ini apa sih? Kok munculnya harusnya kok sama seperti di modul? Tidak, ternyata. Ternyata di sini adalah nanti berdasarkan daftar isi yang sudah kita buat di sini, ini contoh tadi, ini bisa kita rubah.
Yang di sini adalah kata pengantar, ya. Terus ini nanti Anda taruh belakang, ya, kata pengantarnya di atas, ya, maaf, kata pengantarnya atau yang di sini, ya. Jadi kata pengantar kan posisinya di atas sebelum daftar isi. Kita taruh kata pengantar di sini. Ini kata pengantar. Selanjutnya daftar isi, ya. Ini daftar isi jelas nanti enggak dipakai karena daftar isi sudah ada. Daftar gambar, ya. Terus kita kontrol enter, tekan kontrol dan enter, ya. Ya. Ini adalah daftar gambar. Terus ini daftar tabel, ya. Ini kita taruh tengah sama. Terus bab 1 pendahuluan kita taruh di halaman berikutnya, ya, kita tengah. Bab 1, ya, bab 2 ini sampai sini juga sama, ini masih ngikut bab 1. Bab 2 kita taruh di tengah, dilanjutkan. Bab 3 ditaruh di bawahnya, di center juga. Bab 4 ditaruh sini juga. Terus bab 5 di enter juga, ditaruh di halaman berikutnya. Dan terakhir adalah lampiran, ditaruh di halaman berikutnya. Seperti ini. Jadi, kalau Anda perhatikan, oh ternyata tadi yang diketik itu adalah bagian dari templates-nya. Justru tabel of content-nya akan kita buat berdasarkan templates yang awalnya tadi dibuat. Sekarang harus kita update lagi. Kenapa diupdate? Karena halamannya sudah berubah. Jadi halamannya sudah kita setting di awal. Maka tinggal diklik kanan update tabel seperti ini. Tolong perhatikan, sekarang berubah ya halamannya. 1, 3, 4 ya. Berdasarkan halaman-halaman yang ada di sini. Boleh dicek ya, misalnya kita ingin Pak itu gimana kok halamannya benar atau enggak. Maka kita buat aja pick number-nya ditampilkan. Anggap aja di button terus di tengah. Ini contoh saja ya. Ya. Kalau Anda lihat ya, kata pengantar halaman 1. Betul ya, di sini kata pengantar halaman 1. Ini boleh diupdate lagi fontnya, ukurannya, dan Times New Roman-nya disetting ulang. Seperti ini. Mungkin spasinya dibuat 1,5 biar bagus. Ya. Nah, ini sudah daftar isi Anda dan sudah berubah juga. Sesuai halaman yang Anda buat tadi. Ini daftar gambar ya, kalau Anda lihat di situ. Ada mulai halaman awal ya, kita lihat kata pengantar di halaman 1, ini kata pengantar halaman 1, terus ada daftar gambar ya, daftar isinya tidak muncul karena ini di sini. Ada kalanya daftar isi ditampilkan di sini, tidak apa-apa. Kalau misalnya enggak, ya enggak masalah, bisa dikosongi. Saya daftar isi mau ditambahkan di situ bisa. Ini diaktifkan termasuk masuk header ke 1 misalnya, bisa diaktifkan. Jadi bisa di headingnya di setting lagi. Ini contoh saja. Ada banyak cara untuk membuat daftar isi yang berbeda. Terus ada di halaman berikutnya daftar gambar, terus ada daftar tabel, terus ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, terus ada hasil penelitian. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Halo? Tidak ada, Bapak. Oke, tidak ada. Tidak, Pak. Iya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti silakan mengimprove sendiri, tidak ada masalah. Jadi boleh menggunakan banyak cara. Karena tabel of content itu caranya bukan hanya seperti yang saya tunjukkan ini.
Di YouTube atau video-video tutorial banyak sekali, tinggal Anda membuat, desainnya sesuai yang Anda inginkan, seperti itu. Ini saya hanya memberikan contoh pemanfaatan tabel of content. Ya mungkin, dari situ kalau nanti sewaktu-waktu berhenti videonya sudah saya buatkan, ya akan saya kirimkan ke link dan nanti saya masuk ke sesi kedua, nanti terkait, sama ini, masih ini.